Kalau yang disebut dengan Parakletos itu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu Tuhan, menurut saudara kita Kristen, apakah iya Roh Kudus ini tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia hanya bisa berkata-kata dari apa yang dia dengar? Ya, shalom bagi kita semua teman-teman, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita tetap berada dalam keadaan sehat. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niascin. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas di mana ada beberapa orang mualaf, mereka memaksakan tafsiran mereka terhadap ayat Alkitab. Mereka memaksakannya bahwa yang dinubuatkan di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 16 itu, mereka beranggapan bahwa itu nabi mereka. Nah, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu adalah nabi mereka. Nah, nanti yang menanggapinya ada sahabat saya di sini, dia juga sebagai hamba Tuhan. Dia nanti akan menanggapi para mualaf ini atau tafsiran-tafsiran mualaf ini yang cukup liar sekali. Nah, sebelumnya teman-teman, mari kita simak video para mualaf ini, videonya yang berikut ini. Kalau yang disebut dengan Parakletos itu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu Tuhan, menurut saudara kita Kristen, apakah iya Roh Kudus ini tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia hanya bisa berkata-kata dari apa yang dia dengar? Itu kan ayat itu begitu kan? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Kalau Roh Kudus ini yang dimaksud sebagai Parakletos, dan Roh Kudus itu dianggap sebagai Tuhan, apakah dia tidak dapat berkata-kata sendiri, melainkan hanya apa yang dia dengar? Masuk akal nggak? Gitu. Nggak masuk akal. Paham ya? Iya. Paham maksud saya kan? Nah, jadi tidak masuk akal jika yang dimaksud di dalam Yohanes 14 ayat 15-17 tadi itu adalah Roh Kudus yang dimaksud dengan pribadi ketiga Tritunggal gitu. Tidak masuk akalnya kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar itu yang akan dikatakannya. Gitu kan? Sedangkan kalau Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengatakan hanya apa yang dia dengar kan? Wahyu yang dia terima itu yang dia katakan, itu yang dicatat gitu kan? Betul begitu? Betul kan? Saya di sini dalam hal ini bukan berarti saya langsung mengklaim bahwa Parakletos itu Nabi Muhammad SAW. Tidak. Saya lebih baik tidak klaim secara terang-terangan, tetapi saya hanya memberikan indikasi. Ya, indikasi ini dalam arti saya mengajak kita semua berpikir gitu, kita semua merenung gitu. Mas Anton kalau mau langsung klaim di dalam bukunya mau disebut langsung Nabi Muhammad SAW sebagai penolong yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, boleh-boleh aja. Tetapi harus ada argumen-argumen yang kuat gitu lah. Iya. Ya, nanti argumen-argumen yang dari saya bisa ditambahkan di situ. Tapi kalau saya dalam hal ini, saya hanya mengajak kita semua berpikir. Ya, indikasinya ini loh, logikanya ini loh, kejadiannya ini loh, ayatnya ini loh. Kalau kita runut-runut semua, tidak mungkin ini Roh Kudus. Gitu. Satu, Roh Kudusnya sudah datang sebelum Yesus pergi. Sedangkan ada ayat mengatakan jikalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Itu kan? Ada lagi, Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar itu yang akan dikatakannya. Apa ini sebuah ciri-ciri pribadi yang punya hakikat Tuhan? Seperti tidak ya. Tuhan masa nggak bisa berkata-kata sendiri kan nggak lucu lah ya. Nah, jadi kira-kira sampai di sini cukup jelas ya, maksudnya. Jadi itu video mereka teman-teman ya. Ini bukan hanya kali ini para mualaf ini mencoba memaksakan kehendak untuk mencari nama-nama nabi mereka itu di dalam Alkitab Kristen. Nah teman-teman, oleh karena itu, jadi sekalipun mereka dalam video ini tadi tidak mengklaim langsung ya bahwa itu adalah nabi mereka, tetapi Dondi Tan ini dia memberikan indikasi. Indikasinya ya ujung-ujungnya ke nabi mereka juga. Nah, jadi teman-teman, coba kita dengarkan tanggapan dari sahabat saya ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa
memahaminya dengan akal sehat, pikiran yang sehat. Nah, kepada teman saya persilakan, Bro, silakan. Nah, ini dia. Ya, ini sangat disayangkan kalau semasa dia menjadi orang Kristen, seperti saya katakan berulang-ulang bahwa tidak pernah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, ke gereja pun malas, persekutuan pun malas. Ya, akhirnya pun begitu, baca ayat sepotong, mulai menafsirkan seolah-olah dia paling menguasai Alkitab. Dan ini orang-orang yang meninggalkan kekristenan itu modelnya seperti ini semua. Iya. Hampir sama semua. Baca ayat sepotong, tapi menafsirkan seolah-olah paling tahu daripada hamba Tuhan, paling tahu daripada orang Kristen, paling tahu dari pendeta-pendeta. Dan inilah seperti ini donditan ini. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, itu saya katakan bahwa Alkitab itu dibaca nggak bisa sepotong-sepotong. Iya. Harus dibaca ayat sebelumnya dan juga ayat sesudahnya, dan juga kitab sebelumnya maupun kitab sesudahnya. Karena Alkitab itu, ayat-ayat di dalam Alkitab itu menafsirkan ayat-ayat di situ. Iya. Dia tidak bisa main pikiran kita sendiri seperti mereka, tapi mencocokkan dengan pikiran mereka. Tapi mereka tadi itu pandai ya, mereka ambil berapa ayat saja, kemudian mereka langsung tarik kesimpulan, mereka langsung tafsirkan. Iya. Nah, sebelum masuk ke ayat yang tadi mereka baca tadi ya, yang mereka ya sedang mencari ya pembenaran di dalam kitab suci kita ya. Padahal mereka mengatakan bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang palsu. Tapi justru mereka mengatakan palsu, tapi mereka suka mencopot-copot ayat di situ. Masih ngotot, mengambil, mencari pembenaran. Iya, betul. Nah, kita baca dulu dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Nah, di sini mengatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini sangat-sangat menarik ya, karena yang dijanjikan Roh kebenaran itu, yang kita Roh Kudus ya, itu akan menyertai. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa ini adalah menubuatkan mengenai nabi mereka, apakah nabi mereka menyertai sampai selama-lamanya? Ya enggak. Tentunya hanya Tuhan yang bisa menyertai sampai selama-lamanya. Iya, kekal. Iya. Jadi kalau penyertaan selama-lamanya itu pasti Tuhan. Harusnya sampai dan yang dijanjikan oleh Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah Roh kebenaran yang akan menyertai sampai selama-lamanya. Iya, betul. Dan itu yang kita yakini. Ada di situ kok langsung dia yaitu Roh kebenaran. Dan ini sangat jelas. Makanya saya bilang begini, itulah orang-orang yang membacanya sepotong, ya, malas beribadah, malas persekutuan, malas menggali Alkitab, akhirnya ketika meninggalkan kekristenan, modelnya seperti ini. Hampir sama semua. Coba cek saja. Para mualaf, hampir sama semua. Oke, kita kembali ke ayat yang tadi mereka kutip ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13 ya. Iya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau tadi dia bilang, kami nggak mengklaim gitu ya, kalau itu menubuatkan mengenai nabi-nabi kami, mengenai nabi kami yang kami yakini. Di mana ada tertulis di sini? Di dalam perjanjian lama aja tidak dinubuatkan sama sekali. Iya. Nah, kalau kita baca ayat 12 dan ayat 13, kita baca juga harus ayat sebelumnya. Iya. Jadi supaya jangan seenaknya mengklaim, di lain sisi mengatakan palsu, tapi di lain sisi mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Itu aneh. Iya. Nah, kita lihat dulu ayat dari ayat yang ke-7 dulu ya. Ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu
jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, yakin nggak kalau Yesus atau Isa Al-Masih yang kami yakini sebagai Tuhan yang mengutus nabi kalian? Ya, karena di situ dikatakan kan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Artinya jika Yesus itu pergi kan? Ya. Jika Yesus itu pergi, sebab jikalau dia tidak pergi, jikalau aku tidak pergi, kata Yesus ya, jikalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi atau jikalau Yesus itu pergi, maka Yesus itu akan mengutus roh kebenaran kepadamu. Itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu. Yakin nggak kalau misalnya? Jadi Yesus yang mengutus ya? Iya. Jadi mereka ini yakin nggak kalau enggak? Yesus itu mengutus nabi mereka? Ya, yakin nggak? Saya rasa pasti nggak setuju dengan pendapat itu. Makanya saya bilang, Yesus yang mengutus loh. Maka saya bilang dia hanya baca ayat 12 dan ayat 13, tapi tidak membaca ayat sebelumnya. Dan yang berikut, kita baca ayat sebelumnya lagi. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Adakah nabi mereka bisa menginsafkan mereka untuk percaya kepada Yesus? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada. Sampai sekarang pun tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi di sini bilang apa? Dia akan menginsafkan untuk percaya kepada Yesus. Karena sebelum Yesus pergi, waktu sebelum Yesus kembali ke surga, kan banyak orang yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan Yesus itu sebagai Tuhan. Adakah Roh Kudus atau roh kebenaran yang mereka maksudkan itu? Yaitu nabi mereka bisa menginsafkan mereka semua, termasuk Donitan ini, untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ada. Justru dia tidak percaya kan? Justru dia tidak percaya itu. Itu karena dia baca ayatnya sepotong. Karena roh kebenaran itu akan menginsafkan orang, menginsafkan manusia, menginsafkan dunia akan dosa. Dan dosa itu harus diselesaikan, harus diampuni dengan caranya Allah sendiri. Apa caranya Allah sendiri? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dia mati, dikubur dan bangkit kembali pada hari ketiga. Dan dia sudah kembali ke surga, dan dia juga akan kembali ke dunia ini untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, di mana Yesus tinggal, di situ juga mereka akan tinggal. Iya, sangat menarik sekali ayat yang ke-8 itu ya. Dan kalau ia datang, yang dimaksud itu kan roh itu. Roh kebenaran itu. Kalau misalnya roh itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Artinya menyadarkan manusia akan dosa-dosanya ya. Nah, kebenaran dan penghakiman. Artinya dia menyadarkan manusia itu akan kebenaran, akan penghakiman yang akan datang nanti, atau juga penghakiman yang sedang berlangsung untuk manusia. Nah, jadi di situ dikatakan di ayat 9 itu paling menarik akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tidak percaya kepada Yesus. Artinya tugas roh ini diutus, istilahnya untuk menginsafkan ya, menyadarkan orang atau membuat orang menjadi percaya akan Yesus, ya kan? Itulah tugas Roh Kudus. Adakah nabi mereka menyuruh Donitan, kamu harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu yang mengampuni dosa. Betul. Ada nggak? Menarik. Tapi kalau memang benar menurut mereka itu adalah nabi mereka, harusnya tugas nabi mereka itu menyadarkan umatnya untuk percaya Yesus kan? Nah, sesuai ayat ini ya. Kalau misalnya mereka klaim itu nabi mereka, harusnya waktu dia datang itu diutus nabi mereka itu, harusnya dia berceramah atau berkhotbah memberitahukan tentang Yesus supaya umatnya itu percaya kepada Yesus. Tapi ini tidak. Setahu saya ya, buktinya orang-orang ini aja tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan, itulah sebabnya saya bilang, Donitan, dulu pasti kamu nggak pernah membaca Alkitab. Tapi sebenarnya setelah kamu meninggalkan kekristenan,
Akhirnya begitu. Tapi Karena memang, dasar kekristenanmu, dasar kamu mengenai Yesus itu adalah Tuhan itu tidak ada. tapi memang lucu para mualaf ini ku tengok kalau di YouTube mereka. Ya mereka ada yang mengaku sebagai pendeta ya. Ada yang Itu lebih gila lagi itu. ada yang mengaku sebagai misionaris, memualafkan atau memurtadkan ribuan jiwa, ada yang mengaku aktivis gereja, bahkan ada yang mengaku sekolah teologi di Israel. Nah, yang mengaku begitu, apakah itu roh kebenaran yang mengisahkan mereka? Atau roh dari dunia mana itu yang mengisahkan mereka? Untuk menipu banyak orang dengan mengatakan aku ini pendeta, aku di sekolah di Vatikan, aku ini titelku itu dokter. Tapi lucunya orang ini ketika masih Kristen itu malas belajar firman Tuhan ya. Tetapi kenapa setelah mualaf itu rajinnya minta ampun, baca ayat Alkitab, tapi bacanya ngawur semua. Nah, dia bacanya Terakhir kan ngawur semua. itulah maka saya bilang. Sekarang dia baca itu bukan untuk mencari kebenaran, Iya, tapi dia baca itu untuk mencari pembenaran. iya, Kami tidak butuh kalian itu untuk membenarkan Alkitab kami, karena Alkitab kami adalah kitab suci, iya. kitab suci yang benar, dan isinya adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kami tidak perlu orang-orang semacam kalian untuk menafsirkan ayat-ayat di dalam kitab suci kami. Iya. Kalau kalian tidak beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi yang menariknya tadi kan ada di perkataan mereka, di mana mereka bilang, ya sebelum Yesus juga pergi kan, Roh Kudus itu sudah ada, kenapa diutus lagi? Nah, jadi kalau menurut saya ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama istilahnya Roh Kudus itu tidak menetap ya, tidak menetap istilahnya seperti di Saul lah, Iya, iya. sehingga keluar lagi roh itu, Iya. sehingga keluar lagi. Tetapi setelah Yesus naik, dia mengutus rohnya itu ke dalam diri orang percaya itu secara permanen. Secara permanen, menetap. Iya, menetap. Menetap di dalam kamu, kata firman Tuhan. Kembali ke Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Ya. Di yang terakhir bilang apa? Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Ya, pasti secara permanen lah itu ya. Nah, seandainya kalau Sampai selama-lamanya. Roh Kudus diam di dalam hatinya, mualaf seperti Ronditan, pasti pikirannya nggak seperti itu kan? Iya, nggak mungkin lah kalau udah ada Roh Kudus dalamnya. Itu saja, kawan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, jadi terima kasih, itu dia teman-teman ya. Kita sudah dengarkan. Memang menarik tadi di Yohanes 16 ayat 7 itu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Yesus akan mengutus dia. Kalau misalnya nabi mereka itu, ya pasti harusnya mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan. Karena yang berhak mengutus para nabi itu hanya Tuhan. Berarti di sini Yesus menunjukkan bahwa dia mengutus seorang penolong. Kalau misalnya mereka klaim itu nabi mereka, ya mereka harus percaya Yesus adalah Allah yang mengutus nabi mereka. Kira-kira begitu kan? Betul. Ya, buktinya mereka tidak percaya Yesus yang mengutus nabi mereka. Malah kerjanya terus mengkritik ketuhanan Yesus. Menghina Yesus itu lapar, Yesus itu haus, tidur. Macam-macam lah fitnah mereka ya. Tapi mereka pandai. Mereka ngumpulkan ayat-ayat. Kan saya bilang, kalau nggak pandai begitu, mana bisa dikasih panggung. Betul. Tapi pandai mereka lah. Mereka kutip ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia saja. Sekarang itu nggak seperti zaman dulu ya. Sekarang itu tinggal buka tik 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 keluar semua. Nah, mau cari ayat apa tik tik keluar semua. Itu kain nama itu. Dia ilmunya Google. Jadi itu dia teman-teman pembahasan kita. Jadi jelas ya, sekalipun indikasinya tadi dibuat Ronditan, dia mengajak kita untuk berpikir. Nah, justru dalam hal ini saya katakan bahwa justru dia yang tidak bisa berpikir secara logika. Karena dalam konteks ini, Yesus yang mengutus rohnya. Nah, Yesus yang mengutus rohnya. Apakah mereka percaya bahwa Yesus mengutus nabinya? Nggak bakal percaya mereka. Jadi itu dia teman-teman, mereka hanya
mengklaim bebas aja. Nah, sampai di sini pertemuan kita teman-teman. Kiranya apa yang kami ceritakan, kami buat channel ini, kita buat channel ini untuk bisa menangkal ya serangan-serangan dari para mualaf yang sangat membabi buta menyerang kekristenan, terlebih-lebih konsep ketuhanan Yesus. Nah, jadi itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.